Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, serta semangat. Hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Jangan lupa sebelum kita ke pembelajaran, jangan tinggalkan sholat duha terlebih dahulu. Oke, siapkan pulpen kalian. Kita belajar tema 3 muatan IPA. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga kesehatan, kelancaran menyertai kita semua. Allahumma amin. Kita belajar tentang rangkaian listrik. Anak-anak, coba kalian bayangkan kalau kehidupan kita tidak ada rangkaian aliran arus listrik, apa yang akan terjadi? Mungkin kehidupan kita akan terganggu, aktivitas kita akan terganggu. Contohnya apa? Kalian yang suka menonton televisi atau suka bermain game atau yang berkaitan dengan alat elektronik, kita tidak bisa menggunakannya. Itu kalau di siang, pagi atau sore hari. Bagaimana dengan di malam hari? Bayangkan, suasana akan terlihat apa? Gelap, sehingga aktivitas menjadi terganggu. Maka dari itu, rangkaian aliran arus listrik itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita belajar rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, antara lain sumber listrik, yaitu berupa baterai. Baterai berfungsi untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, konduktor listrik berupa kabel listrik. Yang ketiga, alat listrik. Saklar merupakan alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Sampai di sini paham ya anak-anak? Sekarang kalian cermati gambar yang ada di pulpen kalian. Baterai tadi udah Usepti bahas. Kabel listrik itu berfungsi sebagai konduktor, yaitu penghantar panas ya, yang mengalirkan arus listrik. Dan lampu itu fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu, rangkaian terbuka. Salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Yang kedua, rangkaian tertutup. Semua komponennya terhubung. Rangkaian tertutup itu juga dibedakan menjadi dua lagi, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini nanti akan Usepti bahas lebih detail lagi tentang rangkaian seri dan paralel. Anak-anak silakan kalian lihat gambar rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri antara lain dipasang secara berurutan, berderet. Yang kedua, jika satu lampu dipadamkan, lampu lainnya juga ikut padam. Berarti kompak ya anak-anak. Karena apa? Aliran listriknya terputus. Sedangkan yang di sebelahnya rangkaian paralel. Ciri-cirinya besar tegangannya sama. Dan jika satu lampu dimatikan, lampu lainnya masih akan tetap menyala. Contohnya di dalam rumah kalian, tengah malam, kalian mematikan lampu di ruang tengah atau kamar tidur, di mana di ruang depan atau ruang teras lampu masih tetap menyala. Nah, itu salah satu contoh penggunaan rangkaian paralel. Selanjutnya, cermatilah gambar rangkaian seri di bawah ini. Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian seri ini, alat listrik disusun secara seri atau berderet, tidak bercabang. Jika satu lampu padam, otomatis semua juga ikut padam. Rangkaian seri digunakan pada senter dan lampu hias. Selanjutnya kita ke rangkaian paralel. Di pembelajaran subtema 2 halaman 172. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Jika salah satu lampu dipadamkan, lampu lainnya tidak atau belum tentu ikut padam. Rangkaian paralel digunakan di rumah. Ketika salah satu ruangan padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Seperti yang Usepti bahas di depan tadi. Begitu juga dalam pemanfaatan pada lampu lalu lintas.
Sampai di sini sudah paham ya anak-anak tentang pengertian rangkaian seri dan paralel. Sekarang kita belajar tentang persamaan dan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Kita ke persamaan dulu. Persamaan rangkaian listrik seri dan paralel antara lain daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan itu halangan ya anak-anak. Kita masuk ke dalam perbedaan. Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel seperti yang di depan tadi udah Usepti bahas, terletak pada ciri dari masing-masing rangkaian listrik. Sampai di sini paham ya anak-anak tentang rangkaian listrik baik seri maupun paralel. Supaya lebih paham lagi, silahkan kalian baca ulang, garis bawahi yang kiranya penting, kerjakan soal, supaya nanti lebih paham lagi. Sekian pelajaran IPA hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, jaga kesehatan dan jangan tinggalkan sholat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.